Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah ilmu tasawuf yang diampu oleh Bapak Firdaus Wajdi dengan materi perbandingan tasawuf dengan aliran mistik lainnya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Kamila Rahman Saleha. Yang kedua ada Anggi Kurniawan. Yang ketiga ada Tion Iswanto. Dan yang terakhir ada Dia Fauzan. Berikut 7 pokok pembahasannya. Baik, langsung saja dimulai dari definisi mistisisme Islam. Mistisisme berasal dari kata mistik yang berasal dari bahasa Yunani, yakni mistik, mistikos, yang artinya rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Mistisisme dalam Islam disebut tasawuf, sedangkan dalam kaum orientalis barat disebut sufisme. Dikaji secara komprehensif atau menyeluruh, mistisisme Islam memiliki makna misteri-misteri ilahi. Substansi dari ajaran tasawuf yakni perpaduan antara iman, ibadah, amal soleh, dan akhlak mulia yang melahirkan manusia takwa, tawakal, ikhlas, taubat, syukur, harapan, sabar, khauf atau bentuk ketakutan hanya semata-mata karena Allah, dan uzlah atau menarik diri dari keramaian. Jadi, iman harus direfleksikan dalam bentuk ibadah yang membawa dampak positif, yaitu ibadah yang dalam bentuk amal soleh dan akhlak mulia. Sehingga dari perpaduan elemen-elemen yang dikaji secara menyeluruh tadi itu melahirkan peradaban Islam. Menurut Maria Susai dalam buku Fenomenologi Agama yang dikutip oleh Nur Fitriana dalam bukunya Fenomenologi Agama mengatakan bahwa pengalaman mistik merupakan pengalaman yang penuh makna bagi kehidupan religius seseorang. Seorang mistikus merasa lebih memiliki persepsi yang lebih mendalam dan penerangan yang lebih besar dalam pengalamannya akan kenyataan yang agung. Tasawuf atau mistisisme dimaksudkan sebagai petunjuk atau pengendali berbagai dorongan hawa nafsu dan pembangkit keseimbangan psikis pada diri seorang sufi ataupun mistikos. Jadi menurut Maria Susai ini, sifat dasar dari mistisisme itu adalah bukan gejala dari goib itu sendiri seperti membaca pikiran, seperti bisa telepati, ataupun lainnya. Meskipun para sufi memiliki kemampuan tersebut, tetapi bukan untuk hal yang seperti hal yang disebutkan tadi, melainkan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern, paham mistik sebuah langkah alternatif bagi orang-orang disebabkan oleh 3 faktor, yakni yang pertama ada karena kurang puas yang berlebihan, yang kedua ada rasa kecewa yang berlebihan, yang ketiga adalah intinya yakni mencari hakikat yang sebenarnya. Ciri mistisme atau tasawuf sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan moral, yang kedua ada penemuan fana atau sirna dalam realitas mutlak, yang ketiga ada pengetahuan intuitif langsung, dan yang keempat ada ketentraman atau kebahagiaan. Hal ini disebutkan sebab tasawuf atau mistisisme dimaksudkan sebagai petunjuk atau pengendali berbagai dorongan hawa nafsu dan pembangkit keseimbangan psikis pada diri seorang sufi. Ini membuat sang mistiskus tersebut terbebas dari semua rasa takut dan merasa tenang, merasakan ketentraman jiwa, dan merasa sangat intens dengan Tuhan, serta kebahagiaan dirinya pun terwujudkan. Kondisi mistisisme atau tasawuf selalu ditandai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ia merupakan suatu kondisi pemahaman atau noetik. Yang kedua, merupakan suatu kondisi yang mustahil dapat dideskripsikan atau dijabarkan. Yang ketiga, suatu kondisi yang cepat sirna atau transiensi. Yang keempat, ada merupakan suatu kondisi pasif atau passivity. Kondisi yang pertama, kondisi pemahaman atau noetik, yakni bagi para penempuhnya merupakan kondisi pengetahuan, serta dalam kondisi tersebut tersiratlah hakikat realitas yang baginya merupakan ilham dan bukan merupakan pengetahuan semata. Yang kedua itu merupakan kondisi yang mustahil dideskripsikan atau dijabarkan, sebab kondisi seperti ini melibatkan kondisi states of feeling atau kondisi perasaan yang bahkan apabila dijelaskan secara detail sekalipun tidak dapat orang lain
mengerti gitu kondisi yang cepat sirna atau transiensi. Yang dimaksud dengan transiensi di sini itu cepat sirna namun menimbulkan kesan yang bermakna. Mengenal tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan aliran tasawuf yang menggabungkan visi mistis dengan visi rasional dari pendiriannya. Tasawuf falsafi mengadopsi bahasa filosofis dalam penyampaiannya dan memiliki akar dari berbagai aliran filsafat yang memengaruhi pemikiran tokohnya. Konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ke tingkat yang lebih tinggi yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Meskipun tasawuf falsafi muncul dalam tradisi Islam sejak abad-abad yang lalu, tokoh-tokohnya baru mulai dikenal setelah 1 abad berlalu pula. Aliran tasawuf ini tuh terus berkembang, terutama di kalangan sufi yang juga memiliki latar belakang dalam berfilsafat hingga saat ini. Penggabungan antara keduanya, yaitu tasawuf dan filsafat, menjadikan tasawuf falsafi menghasilkan pengaruh dari berbagai aliran filsafat di luar Islam, seperti dari Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Namun, esensi atas orisinalitasnya itu sebagai aliran tasawuf tetap terjaga. Nah, lalu siapa saja sih tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi? Berikut tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi dan pemikirannya ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yaitu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah at-Tai al-Hitami. Beliau dilahirkan di Murcia, daerah Andalusia Tenggara, Spanyol, pada tahun 560 Hijriah. Ia tinggal di Hijaz dan wafat di sana pada tahun 638 Hijriah. Berikut beberapa pemikirannya, yaitu wahdat al-wujud, kesatuan wujud. Intinya wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari kholiknya. Lalu ada hakikat Muhammadiyah. Lanjutan dari wahdat al-wujud adalah hakikat Muhammadiyah, yang menurut Ibnu Arabi bahwa penciptaan alam semesta ini adalah pelimpahan dari wujud yang satu, yaitu Tuhan. Dari yang satu itu lalu lahirlah semua wujud dengan segala proses penciptaannya. Lalu ada wahdat al-adyan. Turunan ketiga dari wahdatul wujud adalah wahdatul adyan, yaitu kesamaan agama. Semua agama itu adalah satu yang bersumber dari Tuhan. Yang berikutnya ada Al-Jili. Abdul Qarim bin Ibrahim Al-Jili yang lahir tahun 1365 Masehi dan wafat tahun 1417 Masehi. Beliau lahir di Jilan, provinsi di selatan Kaspi. Tempat lahirnya Jili yang kemudian menjadi nama dari Al-Jili. Beliau adalah sufi yang terkenal di Baghdad. Ia pernah berguru pada tokoh tarekat Qadariyah yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi dari India. Berikut beberapa pemikirannya, yaitu insan kamil. Pemahaman tentang insan kamil atau manusia sempurna sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan sebagai cermin. Seseorang tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan cermin. Pemikiran Al-Jili menyoroti pentingnya pengembangan diri spiritual dalam tasawuf. Ia menekankan bahwa melalui perjalanan melalui tingkatan-tingkatan ini, seorang individu dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Tuhan. Konsep insan kamil memandang bahwa mencerminkan sifat Tuhan adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Lalu ada Ibnu Sab'in yang adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr. Beliau lahir tahun 614 Hijriah di Murcia juga. Ibnu Sab'in adalah anak dari keluarga bangsawan yang hidup berkecukupan. Namun beliau memilih untuk mengasingkan diri dari segala bentuk kemewahan. Beliau mempelajari ilmu seperti bahasa dan sastra Arab, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu filsafat dan logika. Ajaran dari Ibnu Sab'in adalah kesatuan mutlak, yang mana ajaran pemahaman tentang wujud itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Lalu menolak paham Aristotelian. Intinya Ibnu Sab'in berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak. Konsep ini disusun untuk mencapai kesatuan mutlak tadi. Menurut Ibnu Sab'in, logika ini menggunakan penalaran ketuhanan atau ilahi. Pemikiran ini yang membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru, yang belum pernah dilihat dan didengar sekalipun. Perbandingan mistisme dalam Islam dan dalam agama Hindu. Pertama ya metodologi. Di Islam terdapat metodologi, yaitu terdapat 2 jenis amalan, yaitu umum dan amalan spiritual khusus. Yang umum melibatkan amalan spiritual individu seperti membaca Al-Quran dan mempraktikkan sifat-sifat baik. Sedangkan yang khusus melibatkan perjalanan rohani yang lebih terstruktur dengan bimbingan seorang guru. Lalu dalam Hindu adalah pencapaian moksa dengan melalui yoga. Yoga adalah gerakan spiritual yang melibatkan latihan moral, fisik, mental, dan kerohanian. Prinsip-prinsip seperti yama, niyama, pranayama, dan meditasi digunakan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Lalu dalam Buddha, meditasi memainkan peran penting. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan melalui meditasi di bawah sebatang pohon Bodhi untuk mencapai tahap tertinggi nirvana.
Lalu ada makom atau peringkat spiritual. Dalam Islam terdapat 7 makom yang mesti dilalui diantaranya taubah, waro, sabr, tawakal, dan zuhud. Ini adalah peringkat-peringkat dalam perjalanan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada Hindu. Dalam mistisme Hindu, moksa sebagai bentuk kesempurnaan karena merupakan tujuan akhir setelah melalui beberapa tahap latihan yoga seperti yama, niyama, pranayama, dan meditasi. Lalu dalam Buddha, peringkat spiritual tertinggi adalah nirvana yang dicapai melalui meditasi dan pemahaman yang mendalam. Lalu ada ahwal, keadaan spiritual. Ahwal dalam Islam mencakup perasaan seperti khauf, tawadu, takwa, ikhlas, syukur, dan mutmainah. Ini adalah anugerah spiritual yang diberikan oleh Allah sebagai hasil dari ketaatan dan ibadah. Dalam mistisme Hindu, latihan moral, fisik, mental, dan kerohanian berkontribusi pada pengembangan karakter yang lebih suci. Ini mencakup peningkatan keseimbangan mental, ketenangan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Dan dalam mistisme Buddha, meditasi digunakan untuk mencapai ketenangan dan kesadaran yang mendalam. Ini membantu dalam mengatasi hawa nafsu dan mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Perbandingan antara mistisme dalam agama Islam dan Sikhisme. Pemersatuan agama. Sikhisme mengusung ide pemersatuan antara Hinduisme dan Islam. Dengan Guru Nanak ingin menyatukan keduanya dalam konsep tidak ada Hindu, tidak ada Muslim. Islam dalam konteks mistisme tidak memiliki pendekatan yang sama terhadap pemersatuan agama. Meskipun ada kesamaan dalam keyakinan akan Tuhan yang satu. Fokusnya lebih pada praktek spiritual dan konsep tauhid. Latar belakang sejarah. Sikhisme muncul sebagai respon terhadap sejarah panjang ketegangan dan konflik antara Hindu dan Islam di India. Meskipun Islam dan Hinduisme memiliki sejarah panjang, perbandingan mistisme sering kali berkaitan dengan pengaruh Islam, khususnya dalam hal pemahaman tentang Tuhan, konsep Tuhan. Baik Sikhisme maupun Islam percaya pada satu Tuhan tertinggi atau monoteisme, tetapi cara penyembahan dan pemahaman tentang Tuhan itu berbeda. Sikhisme menekankan transendensi Tuhan serupa dengan konsep tauhid Islam. Sementara dalam hal imanensi Tuhan, Sikhisme lebih cenderung kepada panteisme yang mirip dengan Hinduisme. Penolakan formalisme. Agama Sikh menolak formalisme dalam praktik keagamaan seperti ritual-ritual agama Hindu dan Islam yang formal, seperti mandi suci kasta dalam Hinduisme dan haji dalam Islam. Pendiri Sikhisme Guru Nanak ingin mensinkronkan kedua agama tersebut, menjauhi formalisme dan lebih memusatkan pada pengalaman spiritual yang mendalam. Kesamaan nilai universal. Penekanan pada pentingnya dakwah penyebaran ajaran agama. Dalam menjalani keyakinan agama, baik umat Muslim maupun Kristen memiliki semangat dakwah yang kuat. Kemudian adanya pandangan bahwa agama mereka adalah agama yang unggul. Seperti hanya dalam Islam terdapat ungkapan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, yang artinya Islam senantiasa unggul dan ia tidak terungguli. Kemudian yang selanjutnya keterlibatan intelektual dalam memahami dan membandingkan agama-agama lainnya. Bisa kita lihat ada beberapa tokoh atau dosen kita sendiri yang mencoba memahami agama lainnya melalui ilmu perbandingan agama. Perbedaan doktrin. Yang pertama ada agama Islam, Hindu, Buddha, dan Sikhisme. Islam mendasarkan sumber pengajarannya kitab suci Al-Quran dan hadis. Islam juga memiliki ajaran yaitu ada 5 rukun Islam. Yang pertama ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Yang kedua yaitu ada Hindu, lebih menekankan cara hidup daripada sistem berpikir, yaitu untuk menyembah banyak dewa yang merupakan manifestasi Tuhan yang tunggal. Kitab sucinya itu Veda dan
Hindu ini lahir di India. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada agama Buddha. Ini ajarannya adalah mencapai nirvana. Ini didirikan oleh Siddhartha Gautama dan kitab sucinya Tripitaka. Yang terakhir yaitu ada Sikhisme, yaitu memadukan pengajaran Hindu dengan Islam. Tujuan agama ini ialah menghilangkan sistem kasta dan pada akhirnya melahirkan suatu agama baru. Kitab suci agama ini bernama Adigrat, pendirinya yaitu Nanak. Isi dari kitab suci itu terdiri dari bait-bait nyanyian. Agama ini mengajarkan 5 perbuatan utama yang harus dihindari. Yang pertama ada nafsu birahi, amarah, keserakahan, keinginan duniawi, dan kesombongan. Berikut referensi-referensinya ya teman-teman, di mana kami mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai perbandingan tasawuf dengan aliran mistik lainnya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom diskusi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesailah presentasi dari kelompok 12. Terima kasih banyak telah menyimak video presentasi kami dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan karena di sini sama-sama belajar, dan apabila terdapat kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.